Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah, ikhwatul iman rahimakumullah. Segala puji tetap milik Allah yang maha suci, Rabbul Izzati, yang senantiasa menganugerahi kita kenikmatan yang hakiki, yang selalu memberi kita rezeki yang takkan pernah berhenti sampai kita menikmati kehidupan yang kekal dan abadi sesudah mati. Marilah terus kita bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang tetap memberi kita nikmat panjang umur. Insya Allah terus kita berikhtiar, berupaya agar ibadah kita senantiasa menjadi ibadah yang mabrur. Hidup kita akan selamat, bahagia, dan makmur karena tetap kita istiqomah menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat salam semoga selalu mengucur untuk baginda kita habibana wa nabiyana wa qurratu a'yunina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang termasyhur, yang telah membawa manusia biiznillah wa biqudratillah minaz zulumati ilan nur. Ikhwatul iman, hamba-hamba Allah rahimakumullah. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita mengucap syukur kepada Allah karena Allah masih terus menganugerahi kenikmatan yang takkan bisa terbayarkan oleh harta sebanyak apapun. Kenikmatan menghamba, kenikmatan meyakini, kenikmatan sehat walafiat, kenikmatan penjagaan Allah, termasuk kenikmatan kita istiqomah dalam berbuat kebaikan. Itu semua bukan semata-mata karena kekuatan yang kita miliki, tapi hakikatnya yakinkan itu adalah anugerah Allah, inayah Allah, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masih tetap dipanjangkan umur kita, usia kita, sampai di hari ke-27 di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Teriring doa, semoga Allah menerima amal ibadah, saum, dan amaliyah yang lainnya di Ramadan tahun ini, yang insya Allah membuat kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan untuk baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini insya Allah kita akan sama-sama tafakur fiddin,
bertafakur dalam keberagamaan kita, dalam keislaman kita, terutama mentafakuri tentang akhir-akhir Ramadan kita. Tema kita insya Allah pagi ini berkenaan dengan mudik hakiki. Mudik kalau secara bahasa terambil dari kata udik yang artinya kampung ataupun desa. Mudik berarti pulang kembali ke desa, pulang kembali ke kampung halaman kita yang pernah kita nikmati di masa-masa kecil kita. Dalam kesempatan ini ada satu budaya yang sekalipun budaya tahun ini sehubungan dengan pandemik KIF atau COVID-19 yang masih berlangsung, sehingga kemudian orang-orang yang ada di perkotaan yang boleh jadi dulunya ataupun asalnya berasal dari pedesaan tidak bisa pulang ke kampung halamannya. Patut kita syukuri karena tak ada peristiwa apapun yang tentunya pasti banyak hikmah dan teladan yang bisa kita ambil. Banyak pelajaran yang bisa kita raih, banyak pengalaman, bahkan juga cerita yang akan kita sampaikan, akan kita kisahkan kepada anak cucu kita di kemudian hari. Persoalan mudik ini ada mudik kultural, ada mudik spiritual. Mudik kultural itu adalah mudik berupa adat kebiasaan menjelang ataupun mengakhiri Ramadan dan memasuki bulan Syawal, yang kemudian di saat itulah kita insya Allah orang-orang yang beriman mendapatkan kemenangan, bahkan mendapatkan dua kenikmatan. Nikmatanu farhatani lis-shaimi. Ada dua kenikmatan, dua kebahagiaan yang akan dinikmati oleh orang-orang yang saum. Farhatul lis-shaimi, farhatani lis-shaimi. Pertama farhatun iftari, inda iftari. Kenikmatan ketika dia berbuka di setiap harinya di waktu maghrib, ataupun ketika dia berbuka saat di Idul Fitri yang akan datang. Farhatun, kenikmatan yang kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbi, yaitu kenikmatan saat berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, Rabb sang yang mendidik, yang menciptakan, yang mengatur, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi kita kenikmatan yang sangat-sangat banyak, bahkan tak mungkin kita bisa menghitungnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Yang menarik dari persoalan mudik ini, sekalipun tidak bisa mudik sebenarnya seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi betapa mudik secara kultural menjadi sebuah kebiasaan yang dialami, yang dilaksanakan di Indonesia. Mudik kultural ini adalah mudik bukan saja pulang kampung dan kerinduan, tetapi di dalamnya adalah orang-orang yang sukses. Dia berusaha menjadi orang yang kaya, sukses dalam karirnya, sukses dalam pendidikannya, sukses mendapatkan orang, pasangan, mendapatkan istri, mendapatkan suami yang terbaik, yang tidak lagi jomblo. Maka dia bawa ke kampung halamannya.
Bahkan jauh sebelum itu, dia sudah memberi kabar kepada orang tuanya kalaupun masih ada di kampung halamannya, bagaimana kesuksesan dia dalam karirnya, dalam usahanya, dalam berumah tangganya, dalam sekolahnya, dalam pendidikan dan segala macam hal di dalamnya. Dia kirimkan foto-foto kesuksesannya kepada kedua orang tuanya. Dan sangat bahagia kedua orang tuanya melihat anak-anaknya, putra-putrinya dengan perjuangannya, dengan mujahadahnya, dengan kerja kerasnya dia sukses dalam segala hal secara duniawi. Dia kirimkan foto-foto kesuksesannya, bahkan dia berjanji sebelum Ramadan, sebelum Idul Fitri atau sesudahnya dia akan pulang kampung. Bahagia banget orang tuanya ketika anaknya bisa pulang kampung. Boleh jadi pernah kita alami di tahun-tahun yang lalu. Maka orang tua kita yang bahagia itu, yang sukacita itu, kemudian menyiapkan segala sesuatunya. Bahkan boleh jadi mengundang sanak keluarganya, tetangganya, melaksanakan syukuran, tasyakuran, menyambutnya. Bahkan boleh jadi dia siapkan tim marawisnya agar kedatangan anaknya disambut dengan sukacita, dengan kegembiraan, dengan gelak tawa, dengan tangis kebahagiaan. Bahkan ketika kita datang boleh jadi disambut dengan marawis, dengan ungkapan Dhala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukuru alaina wada'a lillahi da. Selamat datang para pejuang, selamat datang anak-anakku yang telah sukses luar biasa. Tapi tentunya sekali lagi, mudik kultural bukan saja pulang kampung dan kerinduan, tapi di dalamnya adalah bersyukur atas anugerah Allah. Bahkan boleh jadi berbagi dengan orang-orang yang sangat membutuhkan dengan kesehatan kita, dengan harta yang kita miliki sebagiannya. Itulah kenikmatan yang luar biasa, yang tentunya itu semua bukan ingin dibangga-banggakan, bukan ingin menyombongkan diri, bukan untuk ria, tapi betul-betul kita ingin membuktikan bahwa hidup ini perlu proses dari A menuju Z dan akan kembali kepada A. Itulah rasa syukur di dalamnya. Yang kedua, ada mudik spiritual, mudik yang hakiki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, ketika sholat Aidain, baik Idul Adha atau Idul Fitri, beliau sangat senang membaca dua surah di dalam Al-Quran, surat 87 dan 88, Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Sekalipun di sholat Aid yang lain atau di sholat Jumat, Rasulullah juga membaca surat-surat yang lain. Kadang surat Qaf, kadang surat Al-Jumu'ah kalau di hari Jumat, kadang surat An-Najm, At-Tur dan lain sebagainya. Tapi yang bisa kita tafakuri dari dua surat ini, ada dua kunci yang bisa kita renungkan dan kita tadaburi serta kita amalkan, kita pelajari, kita pahamkan. Yaitu di surat Al-A'la, surat 87 ayat 14 dan 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri.
Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan diri dengan beriman. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia ingat nama Tuhannya, fasalla, lalu dia salat. Ada 3 hal yang bisa kita ambil hikmah, manfaat, ilmu yang kemudian kita amalkan, bahwa dalam hidup ini adalah Allah sampaikan beruntunglah orang-orang yang menyucikan dirinya. Bukankah dengan saum Ramadan, dengan qiyam Ramadan, dengan amaliyah yang lainnya itu akan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Saum akan bisa membersihkan jiwa kita, membersihkan diri kita, yang kemudian ditutup dengan kita membayar zakat fitri atau zakat fitrah. Maka Rasul menggambarkan orang yang saum Ramadan, yang qiyam Ramadan, yang menjaga akhir-akhir Ramadannya dengan ibadah seikhlas dan sebaik-baiknya, maka dia akan mendapatkan yang semua dasar karena ihtisab, iman wa ihtisaban, akan mendapatkan ampunan Allah, akan mendapatkan rahmat Allah, akan mendapatkan pembebasan dari nerakanya Allah. Yang kita sempurnakan dengan zakat fitri itu, maka kita menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih. Yang kedua, zakar asma rabbih, kita selalu berzikir menyebut asma Allah, mengucap asma Allah. Ketika melakukan sesuatu kita mengucapkan bismillah. Ketika selesai mengerjakan sesuatu kita mengucapkan hamdalah, memuji Allah. Karena amal yang barusan kita kerjakan bukan semata-mata karena ilmu dan kekuatan kita, tapi karena semata-mata karena pertolongan Allah. Maka kita pantaslah harus memuji Allah. Bahkan kemudian selain itu pun kita mengucapkan istighfar. Sebelum kita beramal, kita juga mengucapkan mohon ampun, Rabbi gfirli wa tub alayya innaka tawwabul ghafur. Sesudahnya pun kita mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa kifaratul majlis. Kemudian tidak cukup kita mensucikan diri kita lewat amaliyah saum dan amaliyah-amaliyah yang lainnya, lewat wudhu dan juga perbuatan solih yang lainnya. Termasuk juga adalah kita selalu berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Jadidu imanakum qawlihi la ilaha illallah. Perbaharui selalu imanmu dengan senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian kita salat. Mensucikan diri kita, lisan kita. Kemudian kita lalu berzikir mengingat Allah. Lantas terus kita pun juga salat. Ini adalah 3 hal yang sangat akan membuat kita selamat di dunia wal akhirah. Yang kedua, kunci kedua adalah surat Al-Ghasyiyah. Di ujungnya kalimat di ayat 25 dan 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Summa inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka, menghitung-hitung apa yang telah mereka perbuat semasa di dunia. Ini adalah mudik yang hakiki. Kembali kepada Allah. Bukankah dalam teologi kita, pemahaman kita adalah wa ilaihi turja'un. Kepadanya kita akan kembali, kepada Allah kita akan kembali. Inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mudik yang hakiki, mudik kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman, hamba-hamba Allah rahimakumullah. Mudik yang kultural, kebiasaan di akhir Ramadan atau setelah Idul Fitri, kita tahu bahkan kita di hari itu kita akan kembali ke kampung halaman kita secara kebiasaan kultural. Kita menyiapkan bekal yang sangat banyak. Ke dalam perjalanannya itu kita diberi kenikmatan, selamat, aman, sehat sampai ke tempat tujuan. Kita siapkan perbekalan yang sangat banyak. Obat-obatan kah, makanan, minuman. Bahkan mungkin termasuk uang yang kita siapkan untuk kita bagikan sebagiannya kepada orang tua kita, kepada tangga kita, kepada sahabat, kerabat di kampung halaman kita. Bukan sebagai ria, tapi sebagai rasa syukur kita atas anugerah harta yang mungkin sangat banyak Allah titipkan kepada kita. Pertanyaannya adalah, itu mudik yang kultural yang boleh jadi kita bisa kembali lagi sehari, 2 hari, 1 pekan, kita kembali ke kota, ke tempat kita berusaha, yang di sana ada rumah kita, di sana ada kehidupan kita. Sekarang yang kita bayangkan adalah bagaimanakah perbekalan, bekal yang harus kita siapkan ketika mudik itu tidak akan pernah kembali, akan hidup selama-lamanya. Yang di sana, yang diawali oleh kematian, itu adalah awal kehidupan kita yang sebenarnya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan nikmatnya akhirat itu kekal, sebaik-baiknya tempat dan kekal abadi di dalamnya. Ikhwatul iman, hamba-hamba Allah rahimakumullah. Pastinya ada sangat banyak bekal yang kita siapkan untuk kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat itu. Dan tidak ada bekal. Fatazawwadu, berbekalah kalian. Inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa taquni ya ulil albab, takutlah, bertakwalah wahai orang-orang yang berakal. Bekal takwa. Bukankah dengan saum Ramadan ini ujung-ujungnya adalah berharap kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bukan takwa yang harian, bukan takwa yang pekanan, bukan takwa yang tahunan. Saat datangnya Ramadan, selepas Ramadan kita tinggalkan takwa itu. Bukan seperti itu. Tapi ketakwaan yang terus menyinari, bahkan menjadi pakaian. Libasut takwa, itulah pakaian yang terbaik. Iman yang kuat, yang kemudian dibuktikan dengan amal salih. Yang amal salihnya lillahi ta'ala, ibtigha'a mardatillah. Terus kita kerjakan mudawamah dari awal hingga akhir. Yang kemudian nilai-nilai takwa itu sangat komprehensif, sangat banyak dalam Al-Quran. Contoh sederhana di Ali Imran ayat 133 dan 135. Bagaimana Allah menggambarkan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang senang berinfak, bersedekah, mengeluarkan hartanya. Baik dikala dia lapang atau dikala dia sempit. Dikala dia susah atau dikala dia senang, dia tetap keluarkan. Ada dan tidak ada, tetap dia keluarkan. Tentunya nilainya akan berbeda sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Selain itu pun, kita menjadi orang-orang yang senantiasa menahan amarah kita. La taghdab dakhalal jannah. Tahanlah amarah. Mengendalikan amarah. Maka surga menjadi tempat kita kembali yang terbaik. Kemudian
Kita menjadi orang-orang yang pemaaf dan memaafkan. Tidak perlu kita mengungkit menjadi orang-orang yang pendendam. Wal ya'fu wal yasfahu. Berilah mereka maaf dan berlapang-lapang dadalah. Tasafahu yadhabil gilu an qulubikum. Dan cara sederhana dari maaf, pemberian maaf yang baik itu adalah dengan berjabat tangan. Sekalipun mungkin sekarang di kondisi sekarang seperti ini cukup dengan isyarah. Memberi maaf, meminta maaf mungkin akan lebih mudah. Tapi memberi maaf butuh perjuangan. Tapi di balik beratnya itu ada surga yang Allah siapkan yang luasnya seluas langit dan bumi. Memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, juga senang berbuat kebaikan. Kemudian ketika berbuat fahisyah, berbuat dosa besar, dia bersegera ingat kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Lantas dia janji bahkan tidak akan pernah mengulangi lagi. Itulah orang-orang yang bertakwa. Bekal itu yang boleh akan mengantarkan kita. Atau di ayat yang lain, di surat Az-Zariyat ayat 16 dan 19, itu pun ada nilai-nilai ketakwaan. Ada sholat malam yang kita kerjakan, qiyam Ramadan yang kita lakukan, wabil asharihum yastaghfirun, dan orang-orang yang senang beristighfar mohon ampun di waktu sahur. Waktu sahur bukan saja waktu kita makan dan minum agar Allah memberi kita kekuatan secara wasilah dalam saum, tetapi di sana bagi orang-orang yang calon ahli surganya adalah saat kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun dosa kita, itu adalah tempat yang terbaik untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak istighfar. Astaghfirullahalazim, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Mohon ampun kepada Allah. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdi wa wa'dika masata'u, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka, dan seterusnya. Sayyidul istighfar, itu yang terbaik. Yang tak juga kita lupakan adalah di Az-Zariyat itu, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan di dalam harta mereka, dalam harta kita ada hak orang-orang miskin, orang-orang yang lis-sa'il, orang-orang yang meminta, yang menegak tangannya, ataupun orang-orang yang menjaga kehormatan, dia tidak meminta-minta. Makanya mengapa kemudian selepas saum Ramadan ditutup dengan kita membayar zakat fitri, zakat fitrah. Itu mengisyaratkan bahwa ketakwaan itu bukan saja cukup dengan hubungan kita dengan Allah secara vertikal, tapi pun kita harus berbuat kebaikan lewat amal-amal kita berupa ibadah sosial. Zakat di dalamnya ada ibadah sosialnya karena menyantuni fuqara wal masakin dan asnaf-asnaf yang lainnya. Mudik yang hakiki, mudik spiritual, inilah mudik yang sebenar-benarnya, yang harus kita persiapkan bekal dengan sebaik-baiknya. Mari kita ringankan langkah kita menuju mudik yang hakiki. Bagaimana caranya? Berusahalah menjadi orang-orang, kita kurangi beban kita. Apa beban itu? Adalah dosa-dosa yang boleh jadi kita pernah lakukan dan kerjakan. Perbanyak istighfar, bertaubatlah kepada Allah. Illa man taba wa amana wa amil amalan sholihan faulaika yubaddilu sayiatihim hasanas. Itulah janji Allah.
Asal kita bertaubat, kita tingkatkan iman kita perbanyak amal soleh kita. Yubadilullahu sayyi'atihim, Allah akan ganti keburukan-keburukan kita dengan kebaikan-kebaikan. Mudik yang hakiki, mudik yang sebenarnya harus kita persiapkan. Hidup harus dipenuhi dengan kebersihan spiritual kita, kejujuran intelektual kita, kesehatan mental kita, termasuk kepantasan moral kita. Mengapa kemudian wajar kalau Nabi Musa alaihi salam ketika bertanya dengan Allah Azza wa Jalla, ya Allah, ibadah manakah yang engkau terima dari aku? Apakah sholatku? Kata Allah, bukan sholatmu yang aku terima, karena sholat itu bisa mencegah perbuatan engkau agar tidak berbuat fahsya wal mungkar, berbuat kekejian dan berbuat kemungkaran. Atau saumkah? Saum juga. Bukan itu. Lantas apa ya Allah? Saat engkau berbagi harta dengan orang-orang yang membutuhkan, disitulah aku hadir, cintaku hadir, rahimku hadir di dalamnya. Ikhwatul iman, hamba-hamba Allah rahimakumullah. Semoga di akhir Ramadan yang indah ini kita bisa memaksimalkan amal ibadah kita. Ketika para sahabat dan Rasulullah yang mulia menangis karena mau ditinggalkan oleh Ramadan, yang boleh jadi wallahu alam hanya Allah yang tahu apa kita masih menikmatinya tahun depan. Sekalipun terus kita berharap kepada Allah, khawatir ini Ramadan kita yang terakhir. Yuk 3 hari ke depan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk bertakarub kepada Allah, untuk membuat Allah tersenyum dengan amal-amal kebaikan kita. Bagaimana cara Allah tersenyum? Ketika kita berbagi kebahagiaan, ketika kita bisa membuat orang-orang di sekeliling kita tersenyum, menjadi orang-orang fuqara wal masakin, mohon maaf, tersenyum karena uluran kebaikan harta yang kita berikan kepada mereka. Puncak dari mudik yang hakiki, yang diawali dengan kematian itu adalah saat yang indah menjemput para malaikat Allah dengan wajah yang berseri, dan dia mengucapkan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu, yang Tuhanmu menjadi puas, menjadi bahagia, senang, dan engkau akan disenangkan. Yang Tuhanmu ridho, dan engkau akan diridhai, akan dipuaskan. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam jamaah golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan kalimat itu yang nanti akan kita dengar saat kita menghembuskan nafas kita yang terakhir kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf dari Al-Fakir. Selamat melanjutkan ibadah saum Ramadan atau yang lainnya. Mudah-mudahan di akhir Ramadan kita pantas mengucapkan doa, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan ibadah kamu sekalian, yang kemudian kita menjadi orang-orang yang minal aidina wal faizin, kul amin wa antum bi khair, menjadi orang-orang yang bahagia, menjadi orang-orang yang menang, menjadi orang-orang yang beruntung, dan menjadi orang-orang yang kembali kepada kesucian, yang kesuciannya terus kita jaga sampai akhir kehidupan kita. Mohon maaf, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.